Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 42 ayat 15 dan 16 yang berbunyi, Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan memimpin umat di jalan yang mereka tidak kenal. Sebagai hukuman atas dosa pemberontakan umat pilihannya umat Israel, maka Tuhan Allah menghukum umatnya itu sebagaimana diungkapkan di dalam bagian awal nas renungan kita ini. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Akan tetapi sesungguhnya Tuhan Allah, Allahnya Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub itu, Allah Israel ini adalah Allah yang tidak berdiri di persimpangan jalan dan mau menunjukkan arah yang harus Israel umat pilihannya itu tempuh, maupun kita juga sebagai umat yang beriman percaya kepada Kristus pada masa kini dan di sini, yang harus kita tempuh oleh karena Dia bukanlah berfungsi sebagai rambu-rambu lalu lintas jalan kehidupan kita. Tuhan Allah Bapa kita itu, Dia adalah pemandu jalan hidup yang harus kita lalui dan yang harus kita turuti, kita ikuti, kita jalani, yang berjalan bersama serta dengan kita umatnya ini, menuntun, membimbing kita ke jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita sungguh sangat membutuhkan semua dan segala sesuatunya itu agar hanya oleh dan perlu berjalan bersama dengannya saja. Sesungguhnya bagi kita umat manusia ini, jalannya tidak mudah untuk kita tempuh, sebab akan selalu ada jalan kondisi tanah yang harus kita jalani itu adalah tanah yang berkeluk-keluk. Akan tetapi Tuhan Allah sungguh telah berjanji akan membuat kegelapan menjadi terang, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita umatnya, umat ciptaan miliknya ini. Dan Tuhan Allah Bapa kita itu, Dia akan selalu menyertai kita di sepanjang jalan yang akan kita tempuh dan jalani. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengungkapkan tentang kebenaran firman Tuhan sebagaimana ditulis dalam Efesus pasalnya yang ketiga ayat 20, bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kita bisa merencanakan dan membayangkan apa yang mau kita lakukan, tetapi pemikiran Tuhan Allah Bapa kita itu jauh melampaui rencana kita. Untuk itu serahkanlah rencana kita kepadanya, dan lihatlah apa yang menjadi kehendaknya atas diri kita ketika sedang menempuh jalan yang telah sedang dan yang akan kita tempuh, jalani dan lalui itu. Bagi setiap diri pribadi maupun keluarga kita yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus, pertama-tama adalah harus sungguh-sungguh kita sadari dan hayati bahwa yang kita harus sembah, puji, dan muliakan adalah nama yang di atas segala nama-nama, adalah jelas seperti yang ditulis dalam Filipi 2 ayat 9-11 ini.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oleh sebab itu mari kita harus sadari untuk tidak menempuh jalan yang lain, sebab hanya ada satu-satunya jalan dan hidup kita umat manusia ini di dunia menuju kepada kehidupan yang kekal di surga selamanya, sebagaimana yang ditulis pada Yohanes 14 ayat 6 ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Kami harus sadari betul bahwa Tuhan Allah Bapa, pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kami, Engkau tidak hanya memimpin umat-Mu di jalan yang mereka sesungguhnya tidak kenal, tetapi juga senantiasa hadir di dalam hidup kami itu untuk benar-benar menunjukkan meskipun jalan itu tidak kami kenal, akhirnya Tuhan menunjukkan jalan yang harus kami tempuh di masa kini dan yang akan datang. Ketika kami saat ini sedang merasakan adanya pergumulan yang menyangkut kehidupan kami sehari-hari, begitu banyaknya persoalan maupun pergumulan hidup yang membuat kami harus mengalami gangguan kesehatan, terutama sakit penyakit rohani kami. Bapa, tolong kami sembuhkan, pulihkan kami, dan berdampak kepada hal-hal yang berkaitan dengan jasmani kami. Tuhan campur tangan dan memberikan adanya kepulihan dan kesembuhan pula pada sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani kami ini. Apapun sakit penyakit itu, kami percaya Engkau akan memberikan mujizat-Mu, memberi apa yang terbaik bagi kami. Sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan Bapa. Kami percaya Tuhan akan memberikan apa yang terbaik bagi kami, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersembah sujud kepada-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Amin.